Jin dan Jun, Jin dan Jun, Jin dan Jun selalu berduka. Berduka. Iya sih, kalau bau. Nah. Halo guys, ketemu lagi bersama dua reviewer terviral, terkocak. Nah, ini seperti siulannya si Padukar Jin. Om Jin. Om Jin, itulah dia guys. Apa lagi kalau bukan bersama kami dua reviewer terviral, terpopuler, termengakak, terpayung, terhujan, termeteor, terpukul. Terkaca. Jumpa lagi di segmen ADC. Ada apa di Cutes? Di Cutes. Oke, filmnya masih sama kayak kemarin lah. Kita tampilkan aja film-film yang kemarin. Ting! Dan kita sekarang sudah masuk di film Lebaran kedua. Betul. Dari 4 rangkaian film Lebaran. Ada Seudino, Buya Hamka, Khanzab. ada Khanzab, Dan ini dia. dan ada yang satu ini hari ini. Dedemit diikuti makhluk halus. Itu salah. Itu bukan sekarang kan? Hari ini kita akan mereview film Jin dan Jun, the movie Louis Dowo Louis Medeni. Enggak ya? Enggak. Itulah guys, hari kita akan mereview film Jin dan Jun, sebuah film yang diangkat dari fenomena sinetron di tahun 2000-an. 2000 ya? 19 dari tahun 90-an. Gua bilang 2000-an, ini kok 90-an? Dari tahun 1890 sampai 2000. 1890! Lama banget anjing, sinetron aja belum kepikiran dibikin 1890. Iya ya. Gak usah iya ya, emang iya. Iya. Jadi, by the way, lu nonton gak di zaman dulu fit sinetron? Nonton lah Syahrul Gunawan. Gila, kita nonton sinetron apa yang Robert Syarif tuh yang paling jadi Om Jimnya. memorable, sinetron yang paling memorable. Jin dan Jun Jin sudah dan pasti. Jun. Jinio Jini, Tuyul dan Bayul. Tuyul dan Bayul, Si terus Yoyo. Si Yoyo ini. Wah cantiknya Anjas Mara. Gerhana, lu nonton Gerhana nonton. Ya, wah cantiknya. Kenapa Gerhana sampai sekarang belum ada yang ini ya? Belum ada yang Padahal remake keren ya? Padahal keren anjir. Keren, anjir. Panji, manusia Millennium. Metallica itu kan. Millennium. Metallica band dong goblok. Kalau yang horor-horor ada ini ya, di sini ada setan, lu nonton gak? Nonton di sini ada Di setan. sini ada setan. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Itu. Tapi ya kenapa film-film sinetron di sini ada setan, terus kayak lu nonton gak dulu ada namanya juga film Malam Pertama, itu juga film horor gitu. Itu Kok horor? namanya yang main Tamara siapa gitu. Itu kenapa kayak serem-serem ya? Gue ingat ada satu episode dia tuh ditelepon hantu. Dia tuh penyiar radio ceritanya. Oh, lupa gue. Iya, sinetron Malam Pertama lah kalau nggak salah. Dia tuh ditelepon radio, terus yang telepon tuh hantu. Iya, yang telepon hantu. Masa Malam Pertama namanya kayak Film bokep. Kayak bokep, iya. Tapi bener itu sinetronnya sinetron hantu gitu. Itu serem banget anjir. Gue nonton tuh sampai ketiduran. Lah, sampai kalau serem lu nggak mungkin ketiduran dong. Gue nonton sampai gak bisa tidur. Terus gue berpikir, kira-kira zaman dulu kalau nggak ada meteor, apakah sekarang masih ada dinosaurus? Berpikir gue. Nggak ada. Menurut tuh kalau zaman dulu nggak ada meteor, sekarang ada dinosaurus nggak? Tetap nggak ada. Kalau kataku sama ada. Kalau sama nggak ada. Kalau sama. Lu kok sama ada? Ya gitu lah ya kira-kira. Oke, film Jin dan Jun diproduseri oleh Ram Punjabi dan Amrit Punjabi. Didirektori oleh Anggi Umbara, temennya Dulu ada Alfi. jokesnya tuh zaman gua kecil tuh. Apa Punjabi? Iya, Ram Punjabi. Tidak ada akar, Ram Punjabi. Tidak ada akar Ram Punjabi. Dulu ada jokesnya tuh zaman gua kecil. Apa sih? Tidak ada akar, Ram Punjabi. Tidak ada akar, kayu pun jadi kali. Tidak ada. Tidak ada akar, kayu pun jadi. Enggak, itu mah plesetan jatuhnya. Lah emang iya. Emang iya plesetan. Jatuhnya tuh mah kayak jokes gitu, jokes yang kayak dialih-alihin gitu ke kanan ke kiri gitu mah. Kan itu emang iya. jatuhnya. Kan emang iya. Bukan aslinya kayak gitu. Kalau Ya masa aslinya? Kalau peribahasa harusnya tidak ada akar, kayu pun jadi, rotan pun jadi. Rotan gitu. maksudnya, rotan pun jadi. Enggak orang pun jadi, enggak, itu mah bohong guys. Didirektori oleh Anggi Umbara. Bang Anggi Umbara.
teman gue main werewolf nih. Yoi, Bang Anggi Umbara kapan? Lu enggak diajak anjing. Anggi Umbara kapan ajak Alpi main film? Enggak, jangan. Gua belum ada ininya lagi lah. Takut dihujat dia sekarang enggak? Iya. Ditulis juga sama Bang Anggi Umbara tapi ditulisnya tuh featuring ya. Featuringnya sama si ini siapa? teman lu. Temennya HS anjing. Woi, siapa namanya? Raihan Darmawan. Sorry. Wih anjir, kalau gini-gini aja sih. Teman lu udah ke industri, kalau masih gini-gini aja sih. Salah siapa sebelum lulus stuck di YouTuber? Dibintangi oleh Reybong, Dwi Sasono, Alif Rivelino, temen lu juga kan? Iya, anak stand up juga itu, stand up Tangsel. Clay Gribel, Davina Karamoy, Sarah Felicia, Cornelio Sani, dan Pantai Indah Kapuk. Kenapa tiba-tiba ada Pantai Indah Kapuk anjing? Pantai Indah Kapuk. Sekali Lipo Kemang anjing. Didistribut. Lipo Kemang juga salah cameo. Enggak ada Lipo cameo. Kemang cameo. Masa cameo-nya Lipo Kemang mall anjing cameo-nya goblok. Cameo-nya bener ada Lipo Kemang di situ dia. Tolol anjing. Didistributor oleh MVP Picture, bercerita tentang Jun Naedi yang diperankan oleh Reybong, seorang murid dari keluarga miskin yang selalu dibully di sekolah, menemukan botol berisi jin diperankan oleh Dwi Sasono, Jin Naedi, yang bisa mengabulkan. Jun kan Junaidi, Jin enggak Jinaidi, enggak. Jin ya Jin aja. Lu di sini lu tersalah. Lu kesalahan lu ada di sini. Tersalah apaan? Tersalah. Junaidi kan Iya. namanya tadi. Jinaidi. Enggak anjing. Anggi Jin ya Jin aja. Anggi Umbara, Angginya itu sebenarnya Anggi Naedi. Anggi Naedi. Goblok, gue yang kenal kenapa lu yang tahu anjing? Ram Punjabi, Ramnya itu Ram Naedi. Semua lu Naidi. Naedi semua di Indonesia ini adalah Geraldita Naedi, Alfiandia Naedi. Kok bisa ODGJ punya channel YouTube ya? Gue heran banget anjing. HS Naedi dan bahkan Udah pasti dikat. Percuma lu. menemukan botol berisi jin yang bisa mengabulkan segala macam permintaan. Namun tanpa disadari semua permintaan ternyata mempunyai harganya masing-masing. Yang pertama, permintaan pertama seharga 10 juta rupiah. Lanjut apa? Lanjut. Kantong di sebelah saya. Lanjut. Permintaan kedua seharga 15 juta ribu. Main Mobile Legend, nyoba hero nih. Malah nyoba hero. Ya udah ayo. Kalau mau main mah ayo. Makin lama review film ini makin males ya. Kadang ada yang lewat, kadang makan. Kagak ada makanan main Mobile Legend, kadang main Tekken. Kadang juga dapat amplop. Wah, Ini dia. By the way ya. Ini adalah nilai yang out of the box dari film Jin dan Jun. Iya anjir, ini adalah sebuah pengalaman pertama sih bagi gue nonton sebuah film dibagi-bagikan amplop. Dan gue pikir Padahal pemilu masih lama. iya. Serangan fajar kalau itu anjing. Tapi Gue ya, sempat berpikir amplop ini kita yang ngisi gitu buat sedekah ke yatim piatu gitu. kayak di pinggir-pinggir ini ya, lampu merah anjing. Iya. Tapi ternyata Tapi enggak. depannya ada terima kasih Anda telah menyaksikan Jin dan Jun movie. Terus ya jadi tadi pas kita nonton aku tuh dimintain kertas tiketnya. Bukan dimintai. Oh, dimintain ya. Dimintain bener-bener. kertas tiketnya. Terus orang-orang tuh tadinya agak-agak suspicious kayak ini orang mau nawarin apa nih? Gue pikir tadi tuh Mamba XX1 biasa kan nawar-nawarin popcorn gitu Iya. kan. Ternyata dia minta kertas ininya terus kita dikasih amplop dan isinya adalah uang. Lu dapat 10.000. 10.000. Dapat uang 10.000, gue 10.000 juga. Dapat uang 10.000 anjir. Gue tuh Promonya apa ya? Ini maksudnya apa anjing? Iya. Kayak apakah kita ini baru nih kita jadi reviewer bayaran? Iya, ini kali? baru ini kita dengerin review bayaran. Ceban anjing. 30.000 tapi lu bayangin. Kita misalnya sekali nonton dikasih 10.000. Kita nonton 1.000 kali kita udah dapat 10 juta anjing. Lu Tapi bayangin. nggak 1.000 kali yang kita keluarin berapa Lu itu? bayangin kita kalau misalnya kita nonton 100.000 kali kita udah bisa kayak ngumpulin 1 miliar. Dari nonton doang. Ini kesempatan yang bagus untuk bisnis ya? Iya anjing. Misalnya ada yang nonton. Kita masuk kita minta-mintain amplopnya yang nonton itu. Betul juga, Pak. Kamu nggak perlu kan 10.000? Bapak perlu 10.000. Aku bisa punya 10.000 Pak. Aku kasih 10 juta gitu. Loh, malah rugi goblok. 10 juta. Dari kayak kalau 10 juta kita kalikan 10 udah 100 juta. Ya kan?
Lu bayangin 10 juta dari satu orang, kita minta 10 juta ke satu bapak misalnya. Pak minta 10 juta. 10 bapak aja kita udah dapat 100 juta. Lu bayangin apa yang kalau kita bisa dapat 100 bapak, 1 miliar HS. Gila, kita nggak usah bikin ADC lagi anjing. Lu ngerti gak sih ada yang salah gitu? Lu ngerti gak sih ada yang salah gitu? Itu aja nih pertanyaan gue buat penonton. Bahkan gue sampai nanya ke Anggi Umbaranya langsung. Anggi Umbara. Malah Anggi Umbaranya kagak tahu bahwa ada promo semacam ini. Ini dia buktinya. Ting. Tapi emang di Instagramnya ada kayak Om Jin bagi-bagi THR gitu. Tapi mungkin di bioskop lain Dwi Sasononya yang bagi-bagi. Kalau mungkin pas di Tangerang ini yang bagi-bagi tadi Pak Romi tadi. Kok lu kenalan? Iya, Pak. Bapak namanya siapa? Nama saya Romi. Pak Romi. Kalau Bapak bisa menghabiskan 10.000 dalam waktu 2 detik, Bapak dapat. Kaget anjing. Tiba-tiba uang kaget. Oke. Baru kali ini baru nih. By the way, zaman dulu juga ada yang lebih ekstrim lagi, filmnya si Raffi Ahmad yang di RP Picture. Itu malah bagi-bagi minyak goreng. Jadi tiketnya lu bisa tukar sama minyak goreng. Dua lagi minyak goreng. Pada saat itu lagi tukar di Ramayana. Lagi mahal kali ya? Seriusan bisa ditukar sama minyak goreng. Jadi kayak Anjir, aku pikir tuh udah lebih ekstrim. Ternyata ini ada yang lebih ekstrim juga, dikasihnya di amplop kayak gini anjing, kayak orang mau nyogok anjing. Iya, buset Mau deh. nyogok. Oke, sekarang kita akan masuk ke spoiler. Buat kalian yang gak ingin di spoiler, silakan kalian keluar ya. Oh gitu doang. Karena kalian Telah lama menjadi hiburan murah meriah, namun tidak banyak warga yang mengetahui bahaya di balik topeng monyet. Kurang seru anjing. Nggak asik ya guys? apa hal yang kalian suka dari film ini? Dwi Sasono lah. Sudah pasti. Dari awal cast Yang reveal. pertama, top tiernya yang gue suka yaitu Ya Dwi betul. Sasono. Dari awal cast reveal aku sih udah yakin banget ya Dwi Sasono itu sepertinya adalah aktor yang di Indonesia yang patut diperhitungkan ya eksistensinya, karena Betul. dikasih peran apapun dia bisa, he ate it with no crumb left gitu, kayak Anjas. dia makan semua perannya tuh nggak ada yang tersisa sama sekali sih. Bahkan tadi Ebel Cobra mau kirain dimakan juga Oh iya benar. di filmnya. benar. Iya. Terus kayak dari awal sih gue udah yakin sih kayak pasti MVP-nya Dwi Sasono sih. Cuman ya itu nanti kita bahas ya di hal yang kita nggak suka sih. Tapi Dwi Sasono menurut gue di film ini tuh stand out banget ya, dari Stand out dapat banget. banget lah. Kayak aku bisa melihat Will Smith di dirinya si Dwi Sasono sebagai Jin. Bahkan ini mohon maaf sekali, kan harusnya karakternya sebenarnya karakter utamanya, sorotan utamanya itu sebenarnya si Jun ya. Tapi entah kenapa gue merasa Tertutup. sinarnya overshadow. nih malah ketutupan sama Tapi pasti, Om Jinnya. itu pasti sih, karena kan secara Rebong ini kan juga mungkin masih baru gitu, Iya sih. berperan sama Dwi Sasono yang udah Senior, melanglang buana iya. di dunia film, jadi pasti ketutupan tuh udah pasti. Sangat disayangkan sebenarnya. Cuman ya itu sih. Soalnya zaman dulu ya Junnya tuh tetap stand out gitu, Oh, walaupun iya, si Om betul. Jinnya punya karakter yang juga kuat gitu. Film itu sangat beruntung bertemu dengan Dwi Sasono Asli. yang bisa membawakan peran Jin itu dengan sangat menyenangkan gitu. MVP banget anjing. Menurut gue nggak ada aktor lain yang bisa memerankan Jin selain Dwi Sasono, nggak ada sih. Kalau gue nggak tahu ya. Aku nggak kepikiran aktor manapun yang bisa memerankan Jin sebagus dia di sebagus sini Dwi gitu. Sasono. Mungkin bagus iya, tapi lucu belum tentu, lebih lucu. Ya benar, campy belum tentu gitu. Mungkin bisa lebih bagus, lebih berwibawa mungkin, Iya. tapi kalau Selucu misalnya Dwi Sasono belum tahu. arahnya dia mau ke komedi, nggak bakal ada yang bisa membawakan Jin selucu Dwi Sasono sih. Asli, gue tuh sama Gerald sama HS sampai pada sepakat bahwa Dwi Sasono tuh punya power yang dia ngomong celetukan yang biasa aja sebenarnya. Lu nanti rasain deh, dia ada ngomong celetukan yang biasa aja, yang kata-katanya tuh sering kita denger, tapi Lucu yang gua banget. bingung, gua HS sama Gerald tuh ketawa anjir. Gak usah gitu kayak dia Gua aja. bingung loh. Kayak ekspresi kecilnya dia, misalnya kayak dia pegang Iya. pistol, terus dia kaget sendiri sama pistolnya. Iya. Itu lucu banget anjir menurut gue, kayak badut dia tuh, Iya. sumpah. Kayak apalagi gimmick-gimmick Dari entertainer lah ya. dari entertainer. Gimmick-gimmick tiap muncul dia ganti-ganti baju, jadi bencong,
jadi pembantu, Iya. jadi rockstar gitu kan, itu lucu loh. Iya. Kayak tiba-tiba yang jadi bencong itu lucu menurut gue. Dwi Sasono ya udah Overpower anjir. overpower Udah, lah. Mas Dwi Sasono gila overpower anjir. Yang jadi kalau gue juga yang berikutnya suka yang jadi Sarah itu cantik banget sih. Meskipun ya aktingnya biasa aja. Iya, tapi cakep sih. Cuman lumayan menyegarkan mata ya jadi Betul, Sarah. lumayan Siapa? refresh Karamo mata. ya itu kayaknya ya. Yang jadi satu lagi juga ceweknya yang rada-rada Inggris-Inggrisan itu ya, Iya. yang Inggris-Inggrisan. Yang dialognya bahasa Inggrisnya cuma berapa persen, bahasa Indonesia cuma berapa persen doang. Kebanyakan bahasa Inggris pada sekolahnya juga nggak sekolah internasional tuh Iya, gue lihat-lihat kayaknya, gitu iya. ya. Itu tuh anak-anak Diana tuh yang ngomong-ngomong bahasa Inggris tuh yang dari kecil ditontonin Cocomelon sama Ayo tuh. Gedenya sok-sokan bahasa Inggris aja itu. Pasti kecilnya nonton Cocomelon. Beda sama Sarah. Kalau Sarah kelihatan dari kecilnya tuh nontonnya tuh si Bolang sama laptop si Unyil gitu ya. Nggak bisa dia bahasa Inggris. Kalau Diana tuh emang dari kecil nonton Cocomelon dia itu. Kalau si Jun dari kecil nontonnya apa tuh? Kalau si Jun dari kecil nontonnya bokep ya karena suka banget cium-cium orang. Iya bener. Dikit-dikit pengen nyium, dikit-dikit. Orang gini-gini kan kata Sarah gini-gini kan maksudnya headset ya. Headset. Dia pikirannya udah pengen nyipok aja. Udah pengen nyipok, udah pengen Ya meraup Allah. pipinya si Sarah. Udah jing. kayaknya di celana dalamnya dia tuh udah di celana dalamnya Juni tuh udah kayak ada apa sih Iya. kayak biasanya kan ada yang keluar cairan. Mungkin dia sekali mimpi basah nggak cuman cuci kolor doang anjing, renovasi kamar anjing sekali mimpi basah. basah. Bocor atau kamar gitu. Tampias bangsat. Tapi emang sih kenapa ya di sini digambarkan Juni kayak sangian. maaf, Rebong. Tapi ini yang aku lihat ya Rebong. Iya, nggak bukan salah dia dong. Bukan salah bukan dia. salah dia kan emang dia disuruh begitu anjing. Emang dia kan cuma kerja menjalankan perintahnya. Iya, betul. Selanjutnya yang lu suka apa? Ini sih the feeling of nostalgic sih. Gue suka segala hal yang Wah, membuat parah banget sih itu. gue suka segala hal yang membuat gue merasa nostalgic gitu. Terutama ketika udah mulai muncul lagu Jin dan Jun, Jin dan Jun, Jin dan Jun, Jin dan Jun, Jin dan Jun. Ternyata yang Nenda putar Jin dan Jun 10 jam. Goblok banget anjing. Yang di YouTube itu. Goblok banget. Tapi emang anjing. sih ketika lagu soundtrack itu muncul, gila, aku tuh seperti kayak langsung terlempar ke masa lalu gitu loh, kayak sore-sore nonton Asli, gua nonton tadi, Jin dan Jun ya. apalagi scene mobil terbang itu pakai soundtrack Jin dan Jun kan mungkin bedanya kalau zaman dulu karpet terbang, Karpet kalau terbang. sekarang mobil ya walaupun agak aneh tapi ya mungkin ya dimodernisasi aja. Betul. Itu gue cukup nostalgic, langsung gue kembali ke masa-masa zaman dulu sih. Betul. Zaman-zaman TV tabung itu anjing. Ingat nggak zaman-zaman itu adalah zaman-zaman dimana lagi hype-nya film 3 dimensi. Jadi kita semua tuh beli kacamata 3 beli dimensi kacamata. aja. Tuyul Millennium itu ingat banget Tuyul gua. Millennium ada 3 dimensinya. Ih anjir tuh nostalgic banget. Padahal mah kagak 3 dimensi juga ya. Dikit sih. Lu nggak pernah nyoba nggak? Enggak semuanya berhasil tapi kacamatanya mungkin lu salah kacamata lu anjing. Enggak Kacamata gua anjing, bener. gue beli di majalah. Gue beli apa ya? Ino atau apa itu dapat bener kacamata ada di 3 majalah dimensi. dulu bahkan Di Bobo apa Ino ya gue beli ya atau XY Kids kalau nggak salah itu dapat dulu kayak kacamatanya di buat nonton semacam film. kayak hero gitu juga ada. Iya jual gitu buat nonton 3 dimensi. Padahal gue tuh baru tahu ternyata 3 dimensi itu harus TV lu tuh juga mendukung 3 dimensi baru Iya. baru lu tuh bisa merasakan 3 dimensinya itu gitu. Iya. Tapi ya good old days lah pokok. Dan yang paling bikin gue nostalgic adalah credit scene-nya sih, gila. Parah sih. Gue begitu senang dengan credit scene-nya ya, kayak Gua boleh kaget nggak loh. sih Kirain ada apa loh. di spoilerin boleh nggak sih? Spoiler aja ya. Gini aja, kalau mau yang takut ke spoiler kalian berhenti di sini. Kalian nonton dulu baru balik lagi. Oke. Tapi kalau yang rela di spoilerin ya udah nih kita Oke, habis ini akan kita hitung sampai 3, kita hitung sampai 3, kita diam kasih dulu. waktu ya. Kita diam dulu. Anjing. Jadi ya aku suka banget sama endingnya itu di mana kita tuh di spoiler kalau ada tuyul yang sedang mencuri kerang. Itu spoiler untuk ke Jino Ojini sama Tuyul dan Bayul. Tuyul dan Bayul anjir dan pas ada tuyul itu langsung muncul soundtracknya Tuyul dan Bayul. Itu ya.
tuyul sedang bersidang. bersidang. Ya Allah, itu lucu banget. Itu nostalgic banget. Dari pas ngelihat kerang aja tuh gue udah merinding banget sih karena Oh Jini Ojini, Karena Jini Ojini. si Gerald langsung I know it gitu. anjir. Pokoknya Kau mutia. meskipun aku tahu kayak pasti eksekusinya ya udah aja gitu, tapi Iya. ya Pasti tetap ada sisi nostalgiknya pasti. tapi ya gue menunggu sih kedua film itu tayang sih. Gue juga. Sinetron-sinetron zaman dulu itu sebenarnya punya potensi yang bagus gitu loh Betul. untuk dijadikan untuk di-escalate dengan teknologi zaman sekarang gitu ya. Gue juga penasaran sih gimana nanti Jini Ojini Iya. modernisasi. Cuman please itu kayak bikin itu yang bener gitu. Iya betul. Selanjutnya yang gue suka adalah jokes-jokesnya di film Iya ini betul. itu. Gue setuju. Jokes-jokes di film ini tuh beberapa lumayan landed sampai beneran kita tuh yang ketawanya kenceng banget ya. Iya, walaupun ada beberapa memang yang miss Yang menurut miss. gue yang Banyak, kayak bukan beberapa, banyak banget yang yang miss. Wadaw banget. Dan tapi- dan yang menurut gue ya, yang miss itu tanggung jawabnya ada di satu orang. Ntar ya kita bahas. Iya, walaupun ada banyak yang miss, tapi entah kenapa beberapa juga lucu banget anjir. Oke, aku kasih satu Yang yang lucu, paling yang lucu. lucu. Dudu Didu. Arif Didu. Arif Didu ya? Arif Didu, Bang Didu lucu banget Bang anjir. Arif Didu lucu banget. Dari filmnya masih main 1 menit udah Itu lucu mentor anjing. gue loh waktu di Suci 3. Oh, iya. Mentor gue anjing. Gila, jokes terlucu dia tuh Jokes kayak metanya anjing banget loh yang kamu mau jadi stand up comedian. Enggak gini ya, konteksnya Iya. si Junnya ketiduran di kelas. Junnya bangun, set ditanya ya, udah sampai mana kamu tadi mimpinya? Udah sampai Paris, Pak, gitu kan. Coba kamu Paris dibangun dengan teknik apa? Kata Sistem apa? Iya, dengan sistem apa? Terus si Junnya bilang, yang pasti nggak dibantu Jin. Iya. Nah, terus si Arif Didunya bilang, "Oh, kamu ini udah berani melawak ya?" Baru bangun tidur sudah melawak kamu. Berarti kan diksinya pakai kata melawak anjing. Kamu ini sudah mulai berani melawak Melawak, ya. ya. Kamu gede mau jadi stand up komedian. Jangan, gak ada duitnya. Saya aja jadi guru. Pengen jadi stand up comedian ya kamu? Nggak ada duitnya, Jun. Bapak aja jadi guru sekarang. Anjing itu lucu banget anjing menurut Lucu gua kayak banget gue. itu meta jokes namanya ya. Kayak itu dia sama aja kayak lagi ngerosting diri sendiri anjing. Terus Dia juga kan seorang stand up comedian. kemunculan Abel Cobra sama Sama Oki Rengga. Oki Rengga Abel juga Cobra juga menurut gua cukup mengagetkan dan lucu. Cukup mengagetkan dan Sampai berhasil tapi banget Abel Cobra emang lucu banget anjing, sampai ada momen si Oki Rengganya tuh nahan ketawa kelihatan anjing. Iya, sampai gue ngelihat Oki Rengga tuh nahan ketawa di sampingnya si Abel Cobra. Karena Kelihatan. mungkin gini, menurut gue ya, karena gue udah tahu si Abel Cobra dari zaman Suca tuh, dia tuh emang nggak bisa ngapal orangnya. Jadi Jadi gue improv. yakin di atas 70% gue yakin dia pasti ada improv di situ yang membuat semua orang ngakak sama dia. Karena itu udah iniannya Abel lah, maksudnya Iya. Abel tuh pasti improv dia. Lucu banget lagi anjing dia. Karena lucu dia banget. walau dikasih skrip apapun dia nggak bakal bisa hafal bro. Lucu banget. Meskipun kemunculannya cuman ya nggak nyampe 5 menit ya, 3 menit ya. Iya, tapi lucu banget anjing, Abel. lucu banget. Serius Abel, ditunggu film-film berikutnya. Semoga next time dapat part yang lebih enggak sih enggak. Susah sih kalau Abel dapat part yang lebih gede, syutingnya nggak kelar-kelar ya. Iya, syutingnya nanti nggak kelar-kelar. Nggak apa-apa lah cameo lagi tapi Yang lebih lucu, lebih lucu. Atau mungkin lebih lama. lebih lama, betul. Lebih lama dikit lah. Lebih lama dikit gitu. Selanjutnya jokes-jokesnya dari Om Jin juga menurut gue ya udahlah, Om Jin lucu, tetap lucu sih. Iya. Udahlah, kita masuk ke catatan nih tentang film Jin dan Jun. Oke, masalah utama gue di film ini, yang paling utama bagi gue adalah cringe-worthy aktor sih. Menurut gue ada satu aktor itu, mohon maaf banget ya, ini kayak temannya Alpi deh, si yang botak itu ya, si siapa sih? Alif Revelino. Alif Revelino, aduh, gue nonton itu kayak, mohon maaf ya, yang pertama berisik banget ya, terus yang kedua, gue merasakan dia dialognya tuh banyak yang dia improve gitu, tetapi improveannya dia tuh nggak ada yang landed gitu, malah jadinya tuh kayak cringe banget di gue, kayak jokes cringe banget ya Allah, kayak misalnya, iya kayak jokes 2000-an kayak, aduh, sampai gue nggak bisa mikir misalnya kayak, emangnya ini sekolah kepolisian gitu loh, kayak gitu-gitulah pokoknya kayak gue sampai ketika ada satu momen dia hilang, entah kenapa filmnya tuh berasa lebih damai anjir. kan konsekuensi kan gini, setiap permintaannya Jun ada konsekuensinya, jadi setiap dia meminta sesuatu ada yang diambil dari dia, orang-orang yang dia sayangi, termasuk si Arif sama temennya ini nih.
ada tuh beberapa menit hilang dia nih sampai di akhir muncul lagi tuh. Pas dia hilang, entah kenapa ya gue tuh merasa kayak, loh kok filmnya jadi lebih damai ini ya. Kayak bahkan adegan fightingnya pun lebih damai, nggak ada si Arif ini. Karena ya gitu sih menurut gue. Mungkin untuk Alif nextnya mungkin inilah ya, butuh komedi consultant-nya yang butuh konsul sama nggak cuma dari satu orang doang ya buat jokes-jokes perannya. Iya. Dan menurut gue sih kayak timbang lu improve tapi nggak masuk, mending stick to the script aja gitu. Gitu sih menurut gue. Karena Tapi beneran kita nggak tahu juga dia ini improve apa atau kagak. ya gitu. bener sih. Siapa tahu itu emang sesuai skrip. Ya semoga ini masalah skrip ya. Kalau masalah skrip berarti ini bukan salah actingnya Arif. Karena Alif, lu salah mulu anjing. Alif ya. Iya. Kalau misalnya aku melihatnya kalau dari segi acting 1 sampai 10 di 5 lah. Belum yang sampai wah banget tapi Iya. kalau itu dibilang wajar, karena jelek memang- banget enggak. Karena memang dia kan jam terbangnya sebenarnya Betul. belum terlalu banyak lah. Ini tuh pure dialognya sih yang bikin gue pusing itu. Iya, dialognya dialognya si sih, Alif ini sih yang sebenarnya itu. ya Allah, bulu jemput itu sampai kayak rontok anjing. Sumpah. Sebenarnya gue gini, emang pertama gue ngerasa si jokesnya di Alif tuh harusnya sebenarnya bisa lumayan membantu filmnya ini juga, cuman memang ternyata malah bikin film ini jadi punya kekurangan tersendiri gitu, gara-gara menurut gua kita bertiga bahkan kita sepakat bahwa jokesnya tidak kena gitu. Betul. Nah udah sama Alifnya begitu, temennya satu lagi lebih parah lagi. Temannya satu lagi trying juga so hard banget, sumpah. Benar. Gua mohon maaf, ini pendapat pribadi aja, kalau nggak setuju silakan gitu ya. Kalau menurut kalian lucu ya udah. Tapi kalau menurut gua mohon maaf sekali, sangat-sangat terlihat trying so hard bagi kita bertiga. To be funny gitu. sih, itu be funny. Trying to be funny banget gitu. Bahkan lebih lucu ekstravaganza nih. Kalau Alif masalahnya di dialog doang lah. Temennya ini menurut gua agak lebih cringe lagi sih levelnya. Kalau gue daripada daripada Alif mendingan ada satu tuh yang stand up comedian juga yang sering jadi Mamet ya. Rahmat Ababil ya. Oh itu. Itu kan yang mukanya kayak Kiki Kobo Junior Iya, itu. Rahmat Ababil. Nah, itu kan sering tuh main sinetron jadi anak SMA, jadi sidekicknya itu. Menurut gue kayaknya dia lebih masuk sih, karena ya itu menurut gue si Rahmat ya kayaknya lebih cocok sih. Karena kan karakternya sama tuh. Misalnya kayak si Alif ini kan emang karakternya teriak-teriak, suka ngegas gitu kan, suka kayak. Nah si Rahmat itu masuk banget menurut gue di mata gue sih gitu. Kalau gue jadi casting directornya, gue kayaknya bakal casting si Rahmat sih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemilihan Dwi Sasono sebagai Jin adalah keputusan yang sangat tepat sekali. Tetapi disayangkan ya, ini tuh sebuah kelebihan juga sekaligus kekurangan. Iya. Karena menurut gue eksistensinya si Dwi Sasono ini sangat gede, sampai ada momen dimana kalau nggak ada Dwi Sasononya itu film itu jadi hambar anjing. Iya. Ketika ada adegan-adegan yang nggak ada Om Jinnya, film itu berasa kayak Kita lagi nonton FTV aja gitu. lagi nonton FTV yang rasanya tuh kayak lama banget. Iya, lama kayak banget. bosen banget, lama banget sampai Betul, gua sampai nggak kalau ada Om Jinnya lagi baru tuh mulai terbangun lagi excitement kita. Iya. Kalau Om Jinnya hilang, aduh, mana nih Om Jin ini? Iya, betul. Yang kita cari justru Om Jinnya, padahal sebenarnya Betul. film itu filmnya Jun anjing. Betul. Itu Iya. gua ngerasa juga sih. Kayak gitu, jadi itu sangat kayak disayangkan banget sih. Sangat disayangkan banget sih. Yaitu sebuah kelebihan dan kekurangan menurut gue. Semua cast-nya itu nggak ada yang bisa berdiri di level yang sama dengan Dwi Sasono. Itu disayangkan sih. Karena kan harusnya kalau sebuah film aktor utamanya itu Merata lah paling enggak ya. dia harusnya berdirinya bersebelahan gitu ya, levelnya gitu. Tapi ini enggak, Dwi Sasono beneran di atas banget. Yang Sehingga lainnya ini can keep up sama Dwi Sasono. Mengakibatkan kita jadi menunggu-nunggu ya, menunggu-nunggu kapan lagi nih Om Jin muncul, kapan lagi Om Jin muncul. Betul sekali. Jadi kayak ada ketika nggak ada Om Jin itu, gue tuh kayak pengen tidur atau enggak kayak gue pengen main Mobile Legends aja gitu kayak sampai Om Jinnya muncul lagi. Bahkan AS sudah ketiduran tadi. Iya. AS sudah ketiduran loh pas nggak ada Om Jinnya itu. Dan ketika AS bangun pun scene yang dia lewatkan saat tertidur itu tidak berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh dalam cerita apa-apa film itu. Kan sebenarnya gue oke lah ya, bermaksud mungkin upgrade di mana si Jinnya diceritakan mempunyai bentuk asli yang serem banget. Gue merasa ya, jadi membandingkan ini sama Death Note Iya, versi kan? live action Iya kan, gitu. kayak Death Note anjing bener. Iya, cuma ini versi lebih downgrade sedikit gitu. Dan Buat kalian yang udah pernah nonton Death Note live action, dan juga ini loh. vibes-nya agak sama lah, walaupun gak mirip tapi vibes-nya sama lah. Dan juga menurut gue CGI Jinnya itu kasar banget. Terutama ketika ada satu momen kayak misalnya waktu Jinnya ngomong, tapi kayak
voice over sama mulutnya jinnya Chop itu nggak sinkron gitu. Kayak bener-bener itu tuh animasi GIF anjir, animasi Iya. tahu nggak sih gambar-gambar GIF yang ditempelin aja gitu. Iya. Menurut gue sangat disayangkan sih. Tapi aku tahu maksudnya kayak itu sudah semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan sih Betul. kayaknya. Karena emang untuk bikin film fantasi ini, ya susah. Ya betul. Ya pasti susah lah bikin film fantasi, bikin efek-efek kayak gitu. Cuman ya maksudnya kan ini masukan ya, karena kan kita lihat mereka ke depannya bakal bangun universe, ada Betul. Tuyul dan Bayu, ada Jin Ojini. Mungkin di film-film berikutnya bisa lebih diperhalus lagi nih Ya, dan animasi. Betul, dan gue juga sebenarnya jadi agak terganggu sama scene fightingnya, bentuk asli si jinnya sama bentuk asli si jin yang villainnya, yang merahnya. Itu gue sangat-sangat terganggu karena kenapa? Ya gue tau lah Bang Anggi Umbara dari segi pengambilan gambar tuh bagus ya. Tapi dengan adanya pengambilan gambar yang bagus, tapi di dalam gambarnya itu sendiri ada scene fighting 2 CGI yang menurut gua rada kurang gitu ya. Jadinya bukannya berkesinambungan antara CGI-nya ngebantu gambarnya jadi mantep, jadi klop gitu, malah jadinya drop say gambarnya jadi sia-sia gitu. Betul. Pengambilan gambarnya udah mantep, tapi di Kayak dalamnya lagi ada nonton- scene fighting yang menurut gua Kayak lagi nonton anime ya jatuhnya ya. anime live action yang low budget gitu. Kalau di YouTube ini pas sudah direcap sama akun-akun Watch Mojo misalnya kayak 10 pertarungan anime terburuk. 10 worst anime fight gitu ya. Ini pasti udah masuk di salah satunya. Jadi ya menurut gua ya mungkin untuk di film selanjutnya kayak mungkin di Jini Ojini atau di Tul dan Bisa lebih Bayu halus, kalau bisa misalnya lebih ada halus sih. bisa di lebih saran gue bisa di lebih perbaiki lagi. Sebenarnya dari pengambilan gambarnya nggak ada masalah sama sekali anjir, udah bagus banget Benar, Bang Anggi benar. Umbara. Betul, Cuma betul itu sekali, aja. betul. Itu aja yang gua keganggu, fighting scene 2 makhluk CGI yang tidak rapi gitu. Betul. Itu gua keganggu banget. Selanjutnya adalah aku mau masuk ke cerita. Menurut gue cerita di film ini juga sangat dragging parah. Sebenarnya Seperti ada 2 cerita yang dijadiin satu gitu. Terlalu banyak keinginan menurut gue ya. Terlalu banyak ide cerita yang ingin dimasukkan gitu. Sebenarnya dari awal ke tengah tuh cukup padat loh. Gua merasa kayak anjir, mantep nih nggak bertele-tele ketemu jinnya gitu kan. Tapi somehow gua ngerasa abis dari tengah itu ini konflik gedenya mana ya? Gila bener-bener kayak aku tuh Iyalah. sampai capek. Aku tuh sampai ngelihat jam terus. Gila udah berapa lama karena Dari awal ke tengah gua ngerasa konflik yang paling gede yang sebenarnya nggak gede-gede amat juga itu cuman si Junnya ketahuan cipokan doang sama Diana. Udah itu doang gitu. Iya ya gitu. Terus juga kayak dari awal si Om Jinnya juga nggak jelasin konsekuensinya apa kalau minta sesuatu. Dia kasih aja. Tetapi di akhir baru dia bilang kalau kamu minta sesuatu aku akan mengambil sesuatu darimu. Ya harusnya dari awal kasih taunya gitu. Terus yang kedua adalah sedragging itu ya. Bahkan ada satu storyline menurut gue cukup gak penting. Itu adalah storyline ketika si Jun ini minta kaya gitu kan. Minta kaya, terbangunlah dia di rumah yang gede. Tapi tiba-tiba mamanya udah nggak ada di situ. Mamanya udah nggak ada, teman-temannya juga udah hilang segala macam. Sampai dia dipanggil ke BK, di BK baru dia dikasih tahu kalau mamamu tuh udah meninggal 3 tahun yang lalu gitu kan. Sudah. Sampai arah cerita ini dibuat Jun itu seolah-olah dia tuh skizofrenia gitu. Kita itu ingin dibuat berpikir kalau si Jun ini skizofrenia. Beneran gitu. Menurut Kayak gue ada tuh- pengalihan dari plot twist yang sebenarnya gitu ya. Iya, menurut gue tuh ini cerita yang nggak penting karena pada akhirnya yang kejadian tuh bener kok, nggak hayalannya si Jun Iya, nggak. menurut gue ya bener yang skizofrenia sebenarnya nggak perlu Nggak amat. penting dan kenapa gue bilang nggak penting karena ini tuh film keluarga anjing. Betul. Tadi yang nonton banyak anak-anak, lu bayangin anak-anak lu kasih film keluarga nih yang nonton anak-anak. Lu kasih teori skizofrenia. Gimana cara emaknya mau Menjelaskan ngejelaskan ke aja. anaknya? Mas, skizofrenia itu apa? Apa ya nak? Kau pikir lah pakai otak kau. Kalau gue jadi anak gue ya. Kalau gue jadi orang tua ya. Kau pikir lah pakai otak Karena kau. lu juga males ngejelasinnya ke anak lu ya, Iya kalau lu pengen punya. nonton gitu. Iya. Jadi maksud gue kayak plot tentang skizofrenia itu adalah cerita yang Bakal jadi nggak perlu. bapak-bapak yang bangsat ini anjing. Cerita yang nggak perlu banget sih skizofreniaan itu. Karena segala plot tentang skizofrenia itu tuh hampir kayak 10 menit ada loh. Dari yang dia di ruang BK di konseling gitu sampai akhirnya dijelaskan kalau itu tuh nyata gitu. Dan di ruang BK pun gue cukup terkejut karena Anggi Umbaranya sendiri menjadi guru BP ya. Jangan-jangan nanti di kansap muncul lagi ya iya, Bara. tidak banyak sutradara yang
muncul di filmnya sendiri. Joko Anwar? Iya, maksudnya tidak banyak. Iya. Bukan nggak ada, tapi tidak banyak ya. Joko Anwar, Ernest. Stanley. Iya. Emang Stanley saudara ya? Enggak ya? Tapi Stanley kan yang punya Marvel. Tapi kan nggak Sering sutradara. muncul di, iya benar juga sih. Ernest. Iya, ada juga beberapa sutradara yang nggak muncul di filmnya karena filmnya jelek banget. Jangankan muncul di filmnya, di sosmed nggak muncul, dicari video ininya nggak ada gitu. Contohnya. Kayak gitu ya, menurut gue di bagian cerita cukup dragging karena pada akhirnya film ini tuh punya villain utama, yaitu si Jin juga, namanya Mormo ya. Kalau nggak salah. Ya pokoknya Mormo gitu. Dan Jin utama itu dimunculkan 30 menit terakhir, filmnya mau habis. Dan dari menit pertama sampai menuju Mormo itu muncul, waktu yang lama banget. Sampai aku pikir ya, ketika Mormo itu muncul, gue tuh mikirnya kayak, oh ini tuh setup buat film keduanya. Ternyata enggak, anjir. Ternyata diselesaikan di film ini juga. Sebrutal itu sih draggingnya menurut gue. Betul. Harusnya kalau mau Mormonya dari tengah aja gitu ya. Dari tengah, maksudnya kayak, atau enggak dikasih sneak peek lah di tengah. Misalnya di tengah-tengah si Jun minta permintaan kedua. Kita diajak kayak ke rumah itu lagi, misalnya ada Gucci-nya gerak-gerak sendiri, ada mau keluar. Tapi sebenarnya di awal itu gue menyadari, di awal itu emang ada 2 Gucci loh. Gue udah menyadari bahwa ini satu lagi Gucci apa, kalau yang satu ini Gucci-nya si Dwi Sasono gitu kan. Ya, tapi gue di situ kayak ini pasti satu lagi ada sesuatu nih. Tapi ya cuman itu doang, sisanya penuh dengan kisah-kisah cinta dulu, ada selingan kisah-kisah cintanya si Jun. Baru kita pas udah lupa dibikin inget lagi. Oh iya bener ada Gucci ada satu Gucci lagi. satu lagi. Terus juga menurut gue ya, kisah cintanya Jun itu tidak semenarik itu untuk kita stick. Jadi kayak the whole movie ini sebenarnya kayak tentang cerita cintanya Jun aja gitu. Dan menurut gue, gue nggak tertarik dengan cerita cintanya Jun. Lebih menarik kehidupan sehari-harinya Jun aja nggak sih? Kayak maksudnya kayak nggak tahu ya. Zaman dulu zamannya Sahrul Gunawan juga sebenarnya ada cinta-cintaannya, cuman seingat gue tipis banget loh. Zaman gue kecil itu nonton, tipis banget. Dia lebih banyak chemistry antara si Junnya sama si Mustafa kan, si Jinnya. Si Jinnya. Dan aku jujur kalau aku pribadi aku nggak suka dengan cinta-cintaan di film ini ya. Yang pertama ya udah terlalu klise aja, orang Jun suka sama cewek, terus ada satu lagi yang bikin salah paham. Ya udah gitu. Kayak ayo mending langsung di-cut aja langsung ke bagian musuh utamanya, itu lebih seru gitu. Yang musuhnya makan-makanin nyawa gitu ya. Itu sih. Ada nggak tambahan catatan tentang versi lu? Sama detail-detail kecil sih. Kayak misalnya dia kan diceritainnya miskin banget, tapi gue sempat lihat di ruang tamu setelah dia masuk, gue lihat ada AC ngegantung, itu menurut gue betul nggak relevan. Terus dia juga detail lainnya adalah dia kan diceritainnya si Jun awalnya kan jatuh dari lantai 2 kan. Ini. Tapi make up lukanya menurut gua kurang seperti jatuh dari lantai 2. Ada yang lebih aneh lagi. Jadi si Jun itu dia kan lari itu, seret. Dia lompat, dia nabrak kaca nih. Jatuhnya begini nih dia nih. Tapi scene berikutnya adalah dia tuh di syuting dari atas udah begini, udah madep atas gini. Nah, jadi kemungkinannya adalah dia begini, dia berputar gini. Dia backflip kemungkinannya adalah. Ada juga adegan yang misalnya jadi si Jin Mormonya itu kabur kan. Jadi Jin Mormo itu harus memakan 300 jiwa biar dia menambah kekuatannya dia. Akhirnya dia ingin mencari tempat keramaian. Kaburlah dia, saya cari tempat keramaian. Terus Om Jin dan Jun ingin mencari Mormo. Terus si Jun nanya ke Om Jin, kita cari Mormo di mana? Om tahu nggak keberadaan dia? Terus si Om Jinnya bilang, nggak tahu. Terus si Om Jin cerita, Mormo harus makan 300 jiwa. Pasti, dan dia suka jiwa anak-anak muda gitu kan. Terus si Jun langsung gini, aku tahu di mana Mormo berada. Langsung tuh dia tahu di sekolah dia. Padahal kan tempat di Jakarta yang banyak anak mudanya, kenapa harus ke sekolah? Iya, lu bisa ke Kemang. Kenapa harus ke pesta ini, ke pesta apa sih? Ke pesta prom. Iya, lu bisa ke PIK. Iya. Bisa ke Holy Wings, Tiger Dragon. Iya, lu bisa ke Gultik Blok M. Ke Gultik Blok M. Iya. Kenapa dia kepikirannya, aku tahu si Mormo di mana? Dan bener, Mormo ada di pesta prom itu. Iya, anjing, dari sekian banyak. Oh, sama gue punya satu red flag lagi. Jadi di awal kan si Jun ini melihat ada Sarah lagi pakai headset. Terus si Jun deketin. Kamu lagi denger lagu apa? Indonesia top 40 Indonesia nih.
pas didengerin lagu metal, gue nggak suka sama Sarah di situ. Harusnya kan dia bisa dengerin lagu Yura Yunita tuh. Itu harusnya kesempatan tuh. Itu saya kesempatan biar bisa masuk tuh lagu Yura Yunita. Apa? Sekarang kan ada tuh yang baru Jalan Pulang tuh ya kan, baru rilis. Bisa masuk situ, atau Gitaf ada rilis lagu baru judulnya Dermaga. Bisa situ harusnya promo kan. Malah dia dengerinnya Metallica, lagu metal. Nggak relevan. Hayes yang barusan dikat. Nggak relevan di situ. Selanjutnya ada yang paling aneh lagi, Jadi kan si Mormo ini habis mengisap-isap jiwanya semua orang kan, dan akhirnya dia dikalahkan. Jiwa-jiwa orang-orang kembali semua set. Tapi kejadian berikutnya adalah ketika semuanya sudah damai, sudah tenang, di luar sekolah tuh banyak polisi gitu loh. Seolah-olah itu tuh kayak TKP habis ada pembunuhan berantai atau apa gitu. Padahal mereka lebih butuh ambulan sama dukun. betul. Iya kan? Tapi ini tuh kayak dibuat itu ada polisi pun di sana mau ngapain? Kayak mau nangkap siapa? Iya. Mau nangkap jin? Mau nangkap apa gitu? Iya. Apa? Urgensinya polisi ada di TKP itu apa anjing Yang gitu? mana di TKP itu berhubungan dengan jin? Kenapa ada polisi? Kenapa ada polisi gitu? Mana percaya polisi? Sumpah kayak bener-bener setnya itu dibuat kayak itu tuh apa ya, kayak film-film. Kalau ini perampokan, Film-film kayak perampokan ya, di anjing. komik kan luar bang ada polisi banyak, wajar. Ya coy, maksudnya kayak itu Ini aneh banget. kenapa gitu loh? Terakhir, red flag dari mamanya Jun. Jadi ceritanya kan si Jun pergi prom, pulangnya jam 2 malam. Pas pulang, rumahnya berantakan. Ternyata bapaknya Jun digebukin sama preman karena nggak bisa bayar utang. Barang-barang diambil-ambil. Terus di ruang makan tuh terjadilah percakapan. Intinya adalah, kamu malah pulang jam 2 malam. Kamu kan janjinya jam 11 malam. Harusnya kalau kamu pulang jam 11 malam, bapak tidak perlu dipukuli. Kenapa tiba-tiba hari itu maknya dia tuh jadi nyalahin Jun atas utang-utangnya dia gitu. Atas utang-utangnya dia sama suaminya. Nggak ada triggernya. Padahal mereka digambarkan adalah ibu yang sangat menyayangi anaknya gitu. Kenapa jadi Jun yang harus tanggung jawab? Kenapa jadi Jun yang harus tanggung jawab dan jadi ibunya dendam, kayak bahasa kasarnya adalah si ibunya menganggap si Jun ini anak sial nih. Gara-gara elu kita utang. Kenapa jadi pamrih ibunya? Iya. Terus dia bilang, siapa suruh ibu ngutang? Kalau nggak salah gitu dialognya. Terus si ibunya bilang, ya kan ini kita ngutang juga buat kehidupan sehari-hari sama buat biaya sekolah kamu. Pertanyaan itu adalah awal-awal digiring bahwa si Jun ini sama teman-temannya sekolah di situ. Pakai apa? Beasiswa. Oh. Ini tiba-tiba ibunya bilang. Betul. Tiba-tiba ibunya bilang. Buat sekolah kamu. Katanya beasiswa. Wah betul itu miss banget sih. Katanya beasiswa. Itu miss banget sih, gue baru sadar ya. Iya katanya beasiswa, tapi kenapa ibunya ngutang? Gua nggak tahu kita yang miss apa dialognya beneran salah ya, coba deh. Jangan-jangan selama ini ibunya ngutang, dia bilangnya ke Jun itu buat bayar sekolah. Buat bayar sekolah, ternyata buat dugem. Wah bener. Mainnya dugem. Ya udahlah, selanjutnya kita mau panggilkan minta pendapat dari seorang ahli. Dia ini adalah ahli di bidang sate-satean Marangi, Haji Yeti. Spesifik. Dan dia juga katanya adalah temannya scriptwriter. Temannya scriptwriter film ini. Apakah dia suka film ini? Dengar-dengar dia suka banget sih. Karena dia sedang mencari celah menuju industri. Industri perfilman. Oke, langsung kita perkenalkan. Ini dia, Profesor HS. Profesor HS. Kulu. Oh my god, boring. Bagaimana menurut kamu udah selangkah lebih maju menuju industri? Overall dulu ya. Overall film ini adalah debut yang luar biasa buat teman saya Dahan Darmawan. Langsung mengangkat film dari sinetron legendaris. Ya Allah, kejilat banget anjing. Temanku. Makin kelihatan. Tapi emang lu punya WhatsApp-nya dia? Enggak, tapi kita saling follow di IG. Ya Allah, WhatsApp-nya aja kagak dia. Kalau ini fix tipe-tipe teman-teman yang ngaku-ngaku pada saat temennya udah sukses anjing. Ada nggak yang lu suka dari film ini? Ada lah, penulisnya. Apa yang membedakan Dwi Sasono sama aktor-aktor yang lain? Ini membuktikan bahwa pengalaman tuh berjawab ya. Ketika Dwi Sasono berdialog, Jam terbang tidak bohong. Ini benar pengalaman berjawab ya. Apa tuh ngomong jam terbang menunjukkan Jam terbang tidak berbohong. jadi setiap dialog dan kalimat si Om Jin ini keluar, dia selalu memberikan gestur-gestur kecil yang membuat kita yakin dengan actingnya dia, seperti gestur tangannya seperti apa, pergerakan bahunya seperti apa, kepala, dan juga ya intinya pergerakan badan yang membuat kita percaya bahwa wah ini bukan aktor yang kaku nih. Betul. Dia sudah menguasai peran dia. Kayak ya itu kayak yang gue bilang tadi, misalnya kayak pegang pistol terus dia
Sebetulnya kayak gitu-gitu kan, terus kayak Terus dia mainin rambutnya. mainin rambut, bener. Makanya gue bilang, aku merasakan vibes-nya Will Smith menjadi Jenny di film Aladdin di dirinya Dwi Sasono sebagai Jin. Tapi ada satu jokesnya yang lucu banget sih. Apa? Jadi pas pertama Dwi Sasono mengenalkan diri, nama saya Jin, kamu siapa? Jabat tangan, kata itu Jun. Hah, Jin dan Jun. Ini cocok nih jadi judul film sinetron. Kalau dijadiin judul sinetron bakalan lucu. Bakalan bagus Bakalan nih, bagus. itu kayaknya improve. Itu contoh meta jokes juga. Contoh meta joke, keren, jokesnya keren. Oke, catatan hitam ada nggak? Catatan hitam yang paling fatal ya, yang tadi udah banyak dibahas. Sepertinya film ini didominan oleh audionya dubbing. Audio ini betul. penuh sekali dengan VO. dubbing, tapi ya ada beberapa dubbing yang kita rasa tiap orang nih punya mic yang berbeda. Jadi tekstur dan crispy dari suara itu Berbeda-beda ya? kesannya kayak mereka syuting audionya itu Beda merek dubbingnya mungkin ya? beda merek dan beda tempat gitu loh. Oke. Seperti seolah-olah yang paling aneh itu ketika si Jun jatuh ke basement, harusnya kan suaranya kan sangat panik, tapi mungkin karena dia dekat sama mic dan takut suaranya pecah, suaranya jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa terlalu out gitu. Vokal. Terus juga ketika adegan Jun mau bangunin Sarah, kedengaran banget suara nafas itu terlalu dekat. Jadi kayak Sarah, Kayak Sewudino. Sarah gitu. Kayak dibisikin ya. Oke lah, kita masuk overall. Ada jokes yang lu suka banget tuh. Apa? Yang setelah Jun berhasil permintaan untuk dibikin kaya, ini pasti gara-gara Om kan? Gara-gara Om. Oh iya gini. Lu aja yang bawain. Akhirnya kan si Jun ini capek miskin, dia minta kaya gitu. Dia minta kaya, dikabulkan lah jadi kaya dia, rumahnya jadi gedongan kan. Hari itu dia nggak ketemu Om Jin gitu. Sampai akhirnya dia mau berangkat sekolah. Di garasi baru Di garasi dia ketemu Om Jin. Terus si Jun bilang, "Hah, Om Jin ini beneran kan? Ini tuh berkat Om Jin kan?" Terus kata Dwi Sasononya, "Ya iyalah berkat gue, masa dari Tuhan?" Itu agak dark sih. Itu agak jokes. Itu jokes dark tapi lucu loh. Iya. Tapi semua lucu Karena sih. memang ya Kayak benar. dia ibarat kata pesugihan secara tidak langsung. itu jokes yang tersiratnya itu lucu banget sih. Iya, lucu sih. Lucu. Oke, overall bagi aku film ini sebenarnya film Jin dan Jun ini cukup bisa membawa dinikmati ya. cukup membawa kita ke memori-memori nostalgic. Iya, cukup membawa kesenangan juga, kebahagiaan juga. Iya, meskipun belum jadi film yang sempurna. Ya, maksudnya banyak kekurangan lah di sana sini, tapi untuk film Lebaran ini kayaknya Cuma bisa dinikmati. untuk jadi pilihan kedua lumayan. Tapi kayak misalnya gue disuruh pilih dari film-film yang sedang tayang, kayak gue bakal pilih Sewudino dulu gitu. Karena itu segmentasi pasar ya, tapi kan kalau anak kecil pasti sama bapaknya yang tahu Jin dan Jun pasti diajaknya siapa? Jin dan Jun dong. Oh, bener sih, Nggak mungkin tergantung. Gak mungkin diajak, ada anak kecil, anak balita, ayo nak kita nonton film seru, apa Pak? Sewudino. Gak mungkin. Bener juga, Nggak ini mungkin. tergantung segmen pasar sih. Masa Tapi balita diajak nonton tapi sebenarnya kayak Sewudino? film ini juga mau dibilang film anak-anak juga ada adegan kissing loh. Jadi kayak nggak tahu Super Mario aja sih. Super Mario sih. Arahnya mau kemana sih? Cuman menurut gue mau dibilang jelek banget juga sebenarnya enggak gitu. Kayak syukur banget ada Dwi Sasononya. Jadi film itu bener-bener film menurut gue film yang nanggung sih. Gue lebih kesayang. Harusnya film itu beneran bisa dibuat sebagus itu gitu. Sayang aja sih kurang greget gitu. Rating dari aku 1 sampai 10 mungkin di 4,5. Gue ya cukup bisa menikmati dan membawa kebahagiaan sih, dan menurut gue juga cukup bisa dinikmati oleh segmentasi ini keluarga, tapi mungkin untuk anak di bawah umur mungkin pada saat adegan kissingnya bisa ditutupin dulu 2 detik Hidungnya. doang, habis itu di ini lagi. Jadi menurut gue ratingnya ini dari gue 6. 6. HS Kalau aku 5 kok. 5, oke. Ya seperti itulah ya review film Jin dan Jun. By the way kita juga mau ngucapin ya selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin terutama buat para sinias-sinias perfilman yang kita roasting setahun belakangan. Sebenarnya tujuan kita tuh ya baik ya, ingin membuat perfilman Indonesia makin maju gitu. Jangan, ntar kita jadi nggak ada konten lagi. Tapi nggak bakal terjadi kok, tenang aja. Karena mereka bebal. Kalau misalnya karena kritik kita dunia perfilman makin maju, harusnya kita udah merasakan dampaknya. Tapi buktinya masih ada aja kan. Buktinya ada aja PH yang dikritik malah bukannya evaluasi biar makin Malah menuduh kita review berbayaran. Itu kan berarti bebal aja gitu. Jadi kayak review dari kita pun nggak akan berpengaruh kepada perfilman Indonesia. Mereka akan buat film apapun yang mereka suka aja gitu. Mungkin kita bertemu di Kanzab setelah Lebaran ya, setelah Alpi kayaknya mau pulang kampung ke Bogor ke sehari Pekanbaru ya. Enggak. Kalau kalian pengen tahu alamat Alpi di Bogor, mau meet and greet sama Alpi, nanti DM aja aku kasih
Oh, Almat Alpi ada di sini yang di Bogor. Gak usah tolong. Oh, lu udah gak mau silaturahmi sama fans lu. Enggak, Kamu maksudnya- lebaran, minal aidin dong. Lah, gue fokus sama keluarga gue lah. Oh, berarti lu udah gak mau fokus ke inimu. Padahal Lah, yang utama keluarga lah, bener gak? iya kan misalnya habis lebaran nih. Iya. Udah sama keluarga semua. Oh, boleh. Sore-sorenya mau boleh. datang ke rumah Boleh, lu. nanti tulis aja di sini alamatnya. Botani Square Bogor pokoknya. Ya gitulah ya. Mungkin kita ketemu Kanzab setelah lebaran. Semoga filmnya masih ada gitu. Ya udah, sampai bertemu di film berikutnya ya. Bye.